Coba Anda bayangkan sedang mengemudikan sebuah kendaraan raksasa. Bukan sekedar truk besar ya, tapi kapal supertanker yang bawa hampir 2 juta barel minyak mentah. Wow, itu muatan yang sangat masif. Benar-benar masif. Dan Anda sudah ikuti semua prosedur, Anda punya izin resmi, dokumen sah, dan nama Anda jelas terdaftar di urutan atas untuk lewat di salah satu perairan paling sibuk di dunia. Iya, secara logika Anda tinggal jalan saja kan? Tepat. Tapi tiba-tiba, hei, tanpa peringatan sama sekali, sekelompok kapal militer asing bersenjata berat mengepung Anda. Moncong senjata diarahkan tepat ke anjungan kapal, dan sebuah suara dingin dari radio menyuruh Anda putar balik saat itu juga. Dan dalam hitungan detik, ilusi tentang keteraturan perdagangan global yang selama ini kita yakini ya runtuh begitu saja. Runtuh total. Di atas kertas, laut internasional itu seharusnya beroperasi kayak jalan tol yang rapih. Anda bayar tarif, punya tiket, lalu palang pintu terbuka. Tapi yang terjadi di perairan itu minggu ini membuktikan satu hal. Apa itu? Aturan main bisa menguap kapan saja ketika geopolitik mengambil alih kemudi. Nah, oke. Mari kita bedah ini. Dalam pembahasan mendalam kita kali ini, kita akan membongkar rentetan kejadian luar biasa yang baru saja meledak di Selat Hormuz. Topik yang sangat panas saat ini. Betul sekali. Kita sudah mengumpulkan berbagai laporan berita terkini, khususnya liputan mendetail dari iNews Sore untuk memahami anatomi eskalasi militer ini. Jadi kita akan melihat dari berbagai sudut pandang ya. Benar, kita melihat kapal komersial yang tiba-tiba ditembaki, terus manuver unjuk kekuatan masif antara militer Amerika Serikat dan Iran, serta taktik mematikan berupa krisis buka tutup di sebuah selat sempit. Selat yang bisa dibilang urat nadi energi bumi. Tapi penting untuk kita garis bawahi sejak awal misi kita hari ini. Kita tidak sedang membedah siapa yang benar atau salah secara moral. Ya, kita netral di sini. Tepat, fokus kita murni membongkar mekanismenya. Kita menganalisis strategi militer asimetris yang sedang dimainkan oleh masing-masing pihak tanpa terjebak dalam narasi partisan. Nah, dan untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan ini di jalan menuju kantor atau saat santai di rumah, kenapa sih insiden laut ini harus jadi perhatian Anda? Pertanyaan yang bagus, karena ini bukan cuma soal perairan jauh di Timur Tengah kan? Presis. Selat Hormuz itu bukan cuma titik biru di peta. Itu adalah katup yang mengontrol sekitar 20% dari total pasukan minyak dan gas alam cair dunia. 20%. Itu angka yang bisa mengguncang segalanya. Benar. Ketika militer mengunci katup itu, gelombang kejutnya langsung menghantam dompet Anda. Ini menentukan berapa biaya Anda isi bensin minggu depan dan akhirnya harga sembako di supermarket. Karena rantai pasokan modern kita didesain untuk efisiensi, bukan ketahanan. Sistem ini rapuh sekali. Jadi saat dua militer saling todong di atas 20% energi dunia, Itu ancaman langsung terhadap ekonomi kita. betul, ancaman stabilitas ekonomi global secara real. Jadi mari kita mulai dari insiden yang memicu kepanikan di lapangan. Kita kembali ke dek kapal India yang saya sebutkan di awal tadi, Sanmar Herald. Ah iya, supertanker yang bertolak dari Irak itu. Benar, kapalnya syarat muatan minyak. Tiba-tiba mereka diadang dengan sangat agresif dan ditembaki oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran yang dikenal sebagai Sepah Navy. Sering bayangkan pencegahan militer itu rahasia, sunyi gitu ya. Seperti di film-film. Iya, tapi rekaman audio insiden ini justru melukiskan keputusasaan birokratis yang berbenturan dengan realitas militer. Terdengar jelas sekali, kapten kapal India itu panik di radio. Dia berteriak, "You gave me clearance to go. Anda sudah beri saya izin pergi." Dia pasti kebingungan setengah mati. Sangat bingung. Dia bahkan mencoba adu argumen birokrasi, bilang kalau namanya ada di urutan kedua daftar mereka. Tapi balasan dari komandan Iran itu membekukan darah. Memang responsnya sangat presisi dan dingin. Angkatan Laut Iran cuma membalas, "There is no permission for you. You are ordered to go back immediately." Tidak ada ampun. Tidak ada negosiasi, tidak ada cek daftar ulang, hanya perintah mutlak untuk putar balik. Dan nasib yang sama menimpa kapal India lainnya, Bhagya Lakshmi. Kapten ini mencoba lebih tenang, merespons profesional dengan "I reach you loud and clear." Tapi kesopanan pun tidak mengubah keadaan kan? Sama sekali tidak. Mereka tetap ditahan dan dipaksa mundur. Dan tentu saja, ketika kapal bernilai ratusan juta dolar dipaksa putar balik pakai senjata, kemarahan diplomatik langsung meledak. Pastinya, India merespons dengan protes tingkat tinggi.
Eskalasinya cepat sekali sampai Duta Besar Iran untuk India dipanggil mendadak ke Kementerian Hubungan Luar Negeri. Pada Sabtu malam kan? Iya, Sabtu malam. Pemanggilan diplomat di luar jam kerja normal itu sinyal klasik. Itu pesan kuat yang bilang, ini krisis akut dan kami tidak akan tunggu hari Senin. Ditambah lagi ada laporan, salah satu kapal itu rusak secara fisik selama pencegatan. Saya coba bayangkan jadi perusahaan pelayaran India di sini. Seperti apa kira-kira? Jalan di karpet merah? Tepat. Anda jalan dengan santai, tiba-tiba pasukan keamanan dari dalam gedung keluar, menodongkan senapan ke wajah Anda, dan mengusir Anda ke jalanan tanpa penjelasan. Analogi yang sangat pas. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa? Mengapa Iran yang juga butuh perairan itu untuk dagang, tiba-tiba merobek buku aturan maritim dan mengusir kapal yang jelas-jelas legal secara administratif? Karena kapal-kapal India itu sebenarnya cuma penonton yang kebetulan terjebak di tengah baku tembak. Mereka sama sekali bukan target utama. Oh, jadi ini bukan tentang mereka? Bukan. Tindakan agresif Sepahnivi ini bukan salah administrasi. Ini adalah mekanisme reaksi berantai. Militer Iran sedang kirim sinyal keras ke kekuatan lain yang beroperasi di halaman depan mereka. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Untuk memecahkan misteri pencegatan kapal India tadi, kita harus geser pandangan ke apa yang sedang dilakukan oleh militer Amerika Serikat di sana. Karena ini bukan aksi sepihak Iran yang tiba-tiba iseng ganggu kapal kargo ya. Betul. Ini respon langsung terhadap taktik yang sangat menekan dari Amerika, yakni blokade. Tepat sekali. Laporan di lapangan menunjukkan pengerahan kekuatan militer AS yang sangat masif. Kita bicara tentang kapal induk Amerika Serikat dan jet-jet tempurnya. Armada Laut AS ini melakukan apa yang mereka sebut penegakan hukum di kawasan Teluk Oman, kan? Iya, tapi secara taktis, manuver itu berfungsi sebagai blokade langsung terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Mereka mencegat kapal yang coba masuk atau keluar dari perairan Iran. Dan efek blokade ini nggak main-main. Laporan menyebut setidaknya ada 14 kapal kargo yang tertahan total selama 72 jam terakhir. Bayangkan kekacauan logistiknya. 72 jam kapal supertanker tidak bergerak. Kerugian finansialnya pasti masif. Asuransi terganggu, rantai pasokan putus. Rekaman video dari pihak Iran memperlihatkan laut yang biasanya sibuk berubah jadi tempat parkir raksasa. Karena dihalangi armada Angkatan Laut AS. Menghadapi superioritas konvensional AS yang mengunci pelabuhan mereka, Iran sadar kalau melawan langsung itu bunuh diri. Menabrakan kapal lawan kapal itu pasti kalah ya? Tepat, maka mereka mengaktifkan taktik kontrol teritorial resiprokal. Kalau Amerika mencekik pelabuhan Iran, Iran memutuskan untuk mencekik seluruh dunia. Itulah makanya mereka pakai taktik buka tutup Selat Hormuz ya. Ini kayak mainin saklar lampu buat menakut-nakuti pasar global. Benar, dalam hitungan jam selat dibuka, lalu tiba-tiba ditutup paksa lagi. Jubir Markas Besar Pusat Komando Militer Iran, Ibrahim Zulfagari, dengan tanpa basa-basi menyatakan selat akan terus ditutup selama AS menghalangi rute pelabuhan mereka. Itu adalah deklarasi perang urat saraf secara terbuka. Dan retorika politik di Teheran langsung menyesuaikan. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghar Ghalib, bikin pernyataan agresif. Dia secara terbuka menyebut blokade AS itu amatiran dan bodoh kan? Ya, argumen intinya provokatif tapi logis buat mereka. Dia bilang, kalau Anda melarang kapal ke negara kami padahal selat ini milik kami, maka tidak ada satupun kapal dari negara manapun yang boleh lewat. Ghalib juga nggak cuma lempar retorika kosong. Dia membeberkan klaim yang luar biasa. Dia bilang militer Iran berhasil bikin kapal penyapu ranjau AS terpaksa mundur. Dan itu diklaim terjadi hanya dalam waktu 15 menit setelah diancam serangan langsung. Tunggu, 15 menit? Iya. Kalau kita bedah klaim ini secara militer, itu pukulan psikologis yang dirancang untuk mempermalukan. Kapal penyapu ranjau itu unit yang sangat rentan. Karena mereka lambat dan fokus ke bawah air kan? Tepat. Dengan ancaman ini, Iran sedang kirim pesan ke dunia bahwa mereka punya kemampuan denial of area. Mereka bisa menolak akses, bahkan terhadap armada krusial AS. Di Washington, tentu saja Presiden Amerika Serikat tidak tinggal diam. AS menantang balik, menyebut penutupan selat sepihak oleh Iran ini bukan pertahanan, melainkan murni pemerasan. Dan Teheran langsung merespons tuduhan pemerasan itu secara visual. Mereka merilis rekaman peluncuran rudal yang sukses menghantam target ya. Betul, itu untuk membantah klaim Barat bahwa senjata mereka lumpuh. Mereka bahkan memperingatkan baterai rudal pantai mereka masih bersiaga, terkunci ke arah kapal perang AS. Tapi coba kita telaah logika kedua pihak di sini.
Amerika menuduh Iran melakukan pemerasan global. Di sisi lain, Iran bilang, kami cuma pertahankan halaman kami karena Anda blokade pelabuhan kami duluan. Iya, keduanya punya pembenaran sendiri. Ini kayak dua tetangga yang berseteru. Tetangga A mengunci gerbang tetangga B dari luar. Lalu sebagai balasan, tetangga B merusak jalan utama perumahan supaya nggak ada yang bisa lewat, termasuk tetangga lain. Analogi yang sangat masuk akal. Masing-masing merasa bertindak demi keamanan. Tapi akhirnya seluruh kompleks lumpuh total. Nah, dalam kekacauan kayak gini, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Anda baru saja menyentuh inti dari peperangan asimetris abad ke-21. Jawabannya adalah, kendali tidak dipegang oleh yang punya tonase baja terbanyak atau anggaran terbesar. Jadi bukan Amerika. Belum tentu. Kendali mutlak dipegang oleh pihak yang berani ambil resiko paling ekstrim untuk menghentikan detak jantung ekonomi global. Amerika punya keunggulan senjata. Tapi Iran punya keunggulan geografis. Tepat sekali. Selat Hormuz itu ibarat lorong sempit di rumah mereka sendiri. Jadi mereka nggak perlu menang perang laut yang epik secara berhadapan ya. Mereka cuma perlu bikin lorong itu terlalu berbahaya untuk dilewati siapapun. 100% benar. Dengan menyandra akses transportasi 20% minyak bumi, Iran mengkonversi kelemahan militer mereka jadi kekuatan negosiasi yang tak tertandingi. Taktik buka kutub ini secara brilian nyampein pesan, oke, kami mungkin hancur kalau melawan armada Anda berhadapan, tapi kami bisa pastikan ekonomi dunia ikut hancur. Itulah bentuk pencegahan yang didasarkan pada jaminan kehancuran ekonomi bersama. Pertaruhan yang sangat mengerikan. Dan ini bawa kita ke lapisan berikutnya dari misteri ini. Kita sudah lihat ketegangan di laut, rudal dikunci, blokade ditegakkan. Dan sekarang kita harus lihat ke daratan Iran. Benar. Dengan armada militer paling kuat di dunia memblokir pelabuhan mereka, jet tempur mondar-mandir, ekonomi tertahan. Kenapa pemerintah Iran nggak kelihatan panik? Dari mana kenekatan ini? Sumber kekuatan itu tidak tersembunyi di silo rudal bawah tanah mereka. Kekuatannya ada di jalan-jalan kota mereka sendiri. Laporan iNews ini memang ngasih analisis mendalam soal psikologi publik di Iran. Di banyak negara, kalau ada blokade militer yang memutus ekonomi, warganya pasti turun ke jalan. Mereka akan memprotes pemerintahnya sendiri demi keamanan perut keluarga mereka. Tapi di Iran, ini bekerja terbalik kan? Tekanan militer dari AS dan Israel justru nggak memicu pemberontakan, malah bikin solidaritas nasional mereka makin masif. Nah, kalau kita kaitkan dengan gambaran besar, ini adalah manifestasi dari konsep rally round the flag effect dalam sosiologi politik. Bisa dijelaskan sedikit soal efek itu? Tentu, itu terjadi ketika masyarakat merasa ancaman dari luar terhadap eksistensi mereka jauh lebih besar daripada rasa tidak puas mereka terhadap pemerintah sendiri. Jadi perbedaan politik di dalam negeri seketika dipos gitu ya? Betul, di bawah bayang-bayang rudal asing, masyarakat melebur jadi satu entitas pertahanan yang sangat solid. Dan laporan ini menyoroti kalau publik Iran sama sekali nggak lihat konflik ini pakai kacamata untung rugi ekonomi. Mereka nggak peduli bursa saham anjlok. Bagi mereka, ini murni soal kedaulatan dan harga diri bangsa. Narasi sejarahnya sangat kental. Ya, sejak revolusi Islam, Amerika Serikat dan Israel sudah diposisikan sebagai musuh eksistensial. Jadi ancaman sanksi atau blokade nggak bikin mereka takut. Laporan itu dengan tegas menyatakan rakyat Iran secara psikologis sudah siap perang terbuka demi kedaulatan. Saya bayangin ini kayak dinamika keluarga besar. Mungkin tiap malam mereka saling teriak debat di meja makan soal uang atau siapa yang berkuasa di rumah. Tapi begitu ada orang luar yang datang menghina, Nah itu, begitu ada tetangga yang lempar batu ke jendela mereka, seketika pertengkaran di meja makan menguap. Kakak adik bahu-membahu di depan pintu menghadapi ancaman itu. tekanan dari luar tidak menghancurkan rumah mereka, justru jadi semen terkuat yang merekatkan persatuan mereka. Dan yang memperkuat perekat itu adalah karakter budaya mereka. Laporan menjelaskan bangsa Iran punya kecenderungan historis menolak tunduk pada entitas yang arogan. Dan disinilah ironi terbesar kebijakan luar negeri Barat. Negara-negara Barat beroperasi pakai metrik rasionalitas ekonomi. Mereka berasumsi kalau pelabuhan diblokade, rakyat kelaparan. Maka pemerintahnya akan digulingkan rakyat. Padahal mereka menggunakan alat ukur yang salah untuk bahan bangunan yang berbeda. Barat coba baca peta Timur Tengah pakai instrumen pasar bebas ya. Persis. Sementara masyarakat Iran merespon pakai metrik ideologis. Saat blokade dianggap pelecehan terhadap martabat bangsa, penderitaan ekonomi justru dilihat sebagai pengorbanan suci, bukan kelemahan pemerintah.
Jadi memahami krisis Selat Hormuz ini nggak akan pernah cukup dengan hitung jumlah kapal perang ya? Sama sekali tidak. Anda mutlak harus menyelami psikologi dan sejarah kebanggaan bangsa yang sedang berdiri di tepi jurang itu. Sangat mencerahkan melihat bagaimana harga diri bisa netralisir senjata tercanggih. Tapi mari kita mendarat dari teori geopolitik ini kembali ke kehidupan Anda yang mendengarkan. Ini momen di mana teori geopolitik mengetuk pintu depan rumah kita. Laporan ini kan terus mengulang angka 20%. 20% perdagangan minyak dunia harus lewat leher botol Selat Hormuz. Dampaknya bukan cuma Kapten India yang harus cari rute memutar. Ini peringatan krisis energi global yang instan. Kalau Amerika keras dengan blokadenya dan Iran tetap siagakan rudal serta tutup selat, kita sedang menatap jurang kenaikan harga minyak yang eksponensial. Dan yang paling mengerikan dari dada kita saat ini, tidak ada satu pihak pun yang mau mundur. Baik Washington maupun Teheran gak ada niat dieskalasi sama sekali. Saya mikir kalau nggak ada ruang kompromi, bukankah dunia sedang duduk di atas bom waktu? Sumbunya sangat-sangat pendek. Hanya butuh satu komandan yang salah baca radar, satu rudal salah koordinat, dan besok pagi seluruh harga barang di negara Anda melonjak tak terkendali. Ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang ilusi keamanan di era modern. Kita sering merasa aman karena hidup di negara stabil. Jauh dari zona konflik. Tapi insiden ini merobek ilusi itu. Ketergantungan absolut kita pada pasokan energi global berarti ekonomi sehari-hari kita tersandera oleh ego aktor negara di seberang samudra. Jadi stabilitas kita nggak dijaga oleh hukum yang kuat ya? Cuma digantung pada benang kesabaran komandan militer di perairan sempit itu. Kesimpulan yang sangat akurat. Oke, mari kita rangkum perjalanan analisis kita hari ini. Kita mulai dari realitas mencekam saat kru kapal India ditodong senjata, yang mengubah jalur perairan internasional jadi zona larangan melintas. Kemudian kita bedah reaksi berantainya. Benar, benturan antara blokade Amerika Serikat dan balasan mematikan buka tutup selat oleh Iran. Lalu kita selami mengapa Iran berani bermain api, yang ternyata berakar dari ketahanan ideologis dan psikologi warganya. Yang justru semakin mengeras saat ditekan Barat. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bagikan untuk direnungkan oleh pendengar kita? Kita sudah melihat bagaimana selat selebar 21 mil bisa mencekik 1/5 kebutuhan energi bumi. Tapi pertanyaan provokatif yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri adalah ini. Silakan. Di dunia modern di mana sistem keuangan dan energi menyatu tanpa batas negara, seberapa nyata sebenarnya kedaulatan ekonomi negara Anda sendiri? Jika biaya hidup Anda, harga BBM di kota Anda ditentukan oleh arah rudal dan kapal di selat yang jaraknya ribuan kilometer, apakah kita benar-benar mengendalikan nasib kita sendiri? Wow, sebuah pertanyaan yang pasti akan bikin kita mikir dua kali saat lihat angka harga naik di pom bensin. Sistem jalan tol lautan kita ternyata rapuh ya, dan palang pintunya bisa dijatuhkan kapan saja oleh tangan di arena geopolitik. Sangat rapuh. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu, ikut menyelami kompleksitas peristiwa ini, dan membedah fakta bersama kami dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Teruslah kritis, perhatikan yang terjadi di balik berita utama, dan pastikan Anda selalu merawat rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di penelusuran fakta kita yang berikutnya.